Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 951. Dokter tua itu terkejut dengan jumlah angka yang disebutkan Jack. "Tuan, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku tahu kamu adalah orang yang baik, tetapi $30.000 ini terlalu banyak." "Oh, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Aku perlu merepotkanmu untuk menjaga apotek hari ini. Dan, namaku adalah Jack White." Jack terkekeh, kemudian menatap istrinya yang cantik, yang berdiri di sampingnya. "Aku akan pergi dengan istriku dulu." Dia kemudian menambahkan, "Baiklah, Tuan White. Namaku Terence Caffrey, panggil saja aku Terry." Terence tertawa terbahak-bahak, dan mengantar keduanya ke pintu depan. "Jack, aku tahu kamu mencoba membantunya, tetapi kamu terlalu murah hati, bukan?" Ketika mereka keluar dari apotek, dan dalam perjalanan pulang, Selena tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Jack. "Kamu terlalu murah hati, sehingga kamu menakuti dokter tua itu." "Tidak apa-apa. Menurutku, Terry dan keluarganya, sepertinya tidak baik-baik saja. Jelas, tidak mudah untuk bertahan hidup di kota Walet ini. Lagi pula, memiliki rumah di kota Walet, adalah tantangan bagi orang biasa, dan memang cukup memberatkan. Dia adalah seorang pria yang baik, dia masih mau bekerja, meskipun usianya sudah tidak muda, hanya untuk mengurangi beban di pundak putranya." Sudut mulut Jack sedikit melengkung ke atas. Orang tua, akan selalu mengkhawatirkan anak-anak mereka." Jack berkata dengan penuh emosi. "Kamu benar. Lagi pula, kita tidak kekurangan uang, dan pada saat yang sama, kita juga bisa membantu orang lain. Selain itu, setelah kita memiliki ketenaran, untuk keterampilan medismu di sini, aku percaya bahwa semua orang kaya akan datang kepada kita. Pada saat itu, kita akan mendapatkan kembali semua yang telah kita keluarkan hari ini." Selena tersenyum pada Jack. Jack pasti bisa disebut sebagai dokter jenius, dengan keterampilan medisnya yang luar biasa. Dan, dengan keterampilan seperti itu, Jack bisa menghasilkan uang sebanyak yang dia inginkan, kecuali jika dia tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Pasangan itu segera kembali ke rumah mereka. Pada saat ini, Caleb juga tiba di rumahnya, tetapi dengan mimisan yang parah. Awalnya, Caleb mengira, dengan bantuan dari Peace, mendapatkan Selena akan menjadi hal yang mudah. Namun, sedikit yang dia harapkan, dia malah mendapatkan memar di wajah pada akhirnya. Bahkan, tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun dari Selena. Tidak peduli dengan memar di wajahnya, sekarang dia akhirnya bisa beristirahat di tempat tidurnya, di villa mewah yang dia beli untuk dirinya sendiri. Dia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu karakter paman keduanya dengan sangat baik, dia adalah Raja Perang Bintang 3. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan, dia dipukuli habis-habisan dan jarinya dipotong. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Paman keduanya, Hunter Moore, adalah seseorang dengan ketenaran. Dia berteman dengan beberapa raja perang, yang lebih kuat darinya. Terakhir kali, dia bertemu pamannya di halaman belakang rumahnya, dia sedang minum-minum dengan Raja Perang Bintang 5. Bagaimana jika paman keduanya membawa beberapa pejuang elit ke tempat Jack dan Selena tinggal, dan membunuh kedua wanita cantik itu? Maka, dia tidak akan bisa merasakan kedua wanita cantik itu lagi. Caleb merasa sangat tidak adil, dia sudah dipukuli 2 kali, tetapi, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh kedua wanita itu sekalipun. Tidak, tidak, tidak. Aku harus pergi mencari paman keduaku besok pagi. Tapi, aku akan istirahat sebentar hari ini. Caleb bergumam pada dirinya sendiri, setelah memikirkan masalah ini. Kemudian, dia meminum beberapa obat penghilang rasa sakit, untuk meredakan rasa sakitnya, sehingga dia bisa beristirahat dan sembuh lebih cepat. Mungkin, itu karena dia telah gagal 2 kali berturut-turut, dan dia merasa sangat tidak puas. Selain itu, dia tahu betul di dalam hatinya, berdasarkan temperamen Tuan Muda Chapman, dia pasti tidak akan membiarkan masalah itu berlalu. Bagaimanapun, keluarga Chapman adalah keluarga terkemuka, dan memiliki beberapa pejuang elit. Pada saat ini, Hunter, beserta 5 raja perang lainnya, sedang minum dan mengobrol di sebuah bar di hotel kelas atas. 5 raja perang ini, selain 2 raja perang yang bersamanya hari itu, ada 3 raja perang lainnya, 2 raja perang bintang 4, dan 1 orang raja perang bintang 5. "Tuan Moore, apa yang terjadi dengan tanganmu?" Salah satu raja perang memperhatikan jari Hunter yang hilang, dan bertanya dengan heran. "Aku bertemu dengan seorang petarung wanita, dan aku tidak tahu, apakah dia memiliki kecakapan tempur, yang setara dengan Raja Perang Bintang 5 atau Bintang 4.
Dia cukup kuat, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Hunter berteriak dengan marah, dengan tinju dan giginya terkatup rapat. Bab 952. Apakah kamu bercanda, Tuan Mor? Kamu bukan lawannya. Seorang Raja Perang Bintang 4 memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ada banyak pejuang elit di kota Walet ini, tetapi, Tuan Mor, bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Terlebih lagi, pihak lain adalah seorang wanita. Bagaimana itu bisa terjadi? Hunter mengangguk setuju. Aku tidak menyangka, pihak lain akan sekuat itu. Suatu hari, mereka mempermalukan keponakanku, memaksanya untuk berlutut di bawah terik matahari, untuk waktu yang lama. Mereka memukulinya, beserta pengawalnya juga. Jadi, aku pergi dengan harapan, bisa membantu keponakanku, akan tetapi, aku tidak menyangka, wanita itu menjadi sekuat itu, dan pada akhirnya dia mengalahkanku. Setelah mendengar informasi baru ini, 3 raja perang saling bertukar pandang, untuk menyampaikan pesan tertentu di antara mereka. Mereka sama sekali tidak bodoh. Mereka sudah mengetahui dan mengerti, bagaimana karakter Hunter dan keponakannya luar dalam. Oleh karena itu, mereka secara alami menyadari siapa yang bersalah di sini. Setelah menganalisis situasinya, ketiganya berasumsi bahwa, keponakannya mungkin jungkir balik untuk mendapatkan kecantikan tersebut, dan ingin memilikinya, yang menyebabkan insiden seperti itu terjadi. Ditambah lagi, Hunter sangat protektif terhadap keponakannya, semua orang tahu akan hal itu. Hanya saja, pikiran tentang bagaimana Hunter dikalahkan, dan satu jarinya dipotong, tidak pernah terlintas di benak mereka. Hunter benar-benar meminta bantuan mereka kali ini. Tuan Mor, kamu adalah satu-satunya yang telah bertarung dengan pihak lain, jadi, seharusnya kamu tentu tahu, seberapa cakap kekuatan tempurnya. Raja Perang Bintang 5, menimpali dengan pertanyaan retoris. Dia memberikan senyum tipis. Kurasa, wanita itu harus setara dengan Raja Perang Bintang 4. Tapi, tidak masalah apakah dia sebanding dengan Raja Perang Bintang 4 atau Bintang 5, jika kita semua bergabung dan menyerang mereka bersama-sama, itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Hunter mengangguk dan mengangkat segelas bir di tangannya. Saudara-saudaraku, seperti yang kalian tahu, aku, Hunter Mor, jarang meminta bantuan dari orang lain. Tapi kali ini, karena sangat mempengaruhi harga diri dan egoku sebagai Raja Perang, jadi, kalian harus membantuku. Jangan khawatir, kita bersaudara, dan kita telah berjuang bersama di medan perang. Jadi, kami pasti akan membantumu. Demi reputasi dan citra, Raja Perang Bintang 5 itu agak dipaksa untuk menganggukkan kepalanya, dan menyetujui untuk membantu Hunter. Karena Raja Perang Bintang 5 telah berjanji untuk membalaskan dendam Hunter, 2 Raja Perang Bintang 4 lainnya, secara alami menahan lidah mereka, tetapi terus tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan persetujuan. Lagi pula, apa yang dikatakan Hunter itu benar. Dia sangat jarang meminta bantuan dari orang lain. Bagi seorang Raja Perang yang sombong untuk membuka mulutnya dan memohon bantuan, hal itu tidaklah mudah baginya. Kelompok itu segera menurunkan gelas bir mereka. Baiklah, aku akan mentraktir semua orang ke karaoke. Juga, aku sudah mengirim anak buahku, untuk mengintai di mana pihak lain tinggal. Besok, jam 9 tepat, kita akan berkumpul bersama, di pencakar langit Naga Phoenix. Kemudian, kita akan pergi bersama ke rumah mereka, dan mengakhiri mereka untuk selamanya. Hunter bangkit dari kursinya, dan meneriakkan kata-katanya dengan tegas, dengan tinjunya terkepal erat. Ya, baiklah. Semua Raja Perang berdiri, dan bergema bersama dengan Hunter. Mereka memiliki aura kuat, yang tidak dapat dipancarkan oleh orang lain. Keesokan paginya, Caleb bangun dan menemukan bahwa, rasa sakit dan lukanya telah pulih sedikit. Dia kemudian segera membawa beberapa pengawal, dan pergi ke rumah paman keduanya. Segera, dia tiba di villa paman keduanya. Tuan Wallace, apakah paman ada di dalam? Caleb, dengan cepat mendekati Tuan Wallace, yang merupakan kepala pelayan di kediaman Hunter. Dia menanyakan keberadaan pamannya, dengan senyum di wajahnya. Dia sudah keluar. Kurasa, sekitar 10 atau 20 menit yang lalu. Dia pergi dengan beberapa Raja Perang, ke suatu tempat yang aku tidak terlalu yakin. Oh, benar, kemarin dia bertemu dengan Raja Perang, dan minum-minum bersama mereka. Tuan Wallace menambahkan, sambil mengingat-ingat. Oh, sial. Caleb mengutuk dan menamparkan pahanya, tepat setelah mendengar berita itu. Dia bangun sedikit lebih lambat dari biasanya pagi ini, itu pasti karena luka-lukanya. Dia tidak menyangka, pamannya akan bertindak begitu cepat, sehingga dia mencari bantuan dari Raja Perang lainnya, dan langsung mencari Jack dan Selena. Dia awalnya berpikir,
dia bisa beristirahat sebentar, dan datang pagi ini untuk memberitahu Hunter bahwa Jack telah menyinggung keluarga Chaffman. Mungkin, mereka bisa menunggu dengan sabar, agar keluarga Chaffman bergerak terlebih dulu. Pada saat para gembala bertengkar, serigala akan menjadi pihak yang menang. Mereka bisa menjadi serigala yang diuntungkan dari situasi tersebut. Setidaknya, dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mencicipi kedua wanita cantik itu. Bagaimanapun, dia tahu karakter Tuan Muda Chaffman dengan baik. Jika Peace ingin membunuh para wanita itu, dia akan bersenang-senang di malam hari dengan mereka, sebelum membunuh mereka. Di sisi lain, menurut temperamen paman keduanya, dia tidak akan peduli dengan bersenang-senang atau bermain-main. Dia akan langsung membunuh pihak lain, lagi pula, dia dan Raja Perang lainnya, berpikir mereka adalah orang-orang yang benar dan adil. Mustahil bagi mereka, untuk melakukan perbuatan kotor seperti itu. Oleh karena itu, jika paman kedua dan Raja Perang harus memenggal kepala pihak lain, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang. Bab 953. Sial, aku terlambat. Beberapa menit terlambat. Caleb menghela nafas kalah, dan dia tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda Quinton, apa maksudmu dengan kamu terlambat? Tuan Wallace, bingung dengan ucapan Caleb, tidak mengerti apa yang dimaksud Caleb dengan kata-kata itu. Ini tak ada kaitannya denganmu. Caleb melemparkan tatapan tajam ke arah Tuan Wallace, dan berkata dengan keras. Setelah itu, Caleb masuk ke mobilnya, dan siap untuk pergi ke kediaman Jack, dengan harapan akan menyaksikan mayat pihak lain yang jatuh ke tanah. Kali ini, paman keduanya tidak sendirian. Dia membawa beberapa raja perang bersamanya. Kekuatan gabungan ini sangat hebat dan menakutkan. Oleh karena itu, Caleb sangat yakin, hari ini akan menjadi hari terakhir pihak lain di bumi ini. Sebanyak 6 raja perang, berkumpul di depan kediaman Jack, beberapa menit yang lalu. Bukankah daerah ini masih baru? Dan villa-villa ini juga baru dibangun. Salah satu raja perang berkerut, ketika mencoba mengintip ke dalam villa-villa yang tertutup. Itu benar. Tetapi, aku tidak yakin, apakah ada orang sekuat Raja Perang Bintang 4, yang tinggal di sini. Raja perang lainnya menimpali dan memberikan opininya. Rombongan itu berdiri di depan pintu masuk kediaman Jack, namun, mereka dihentikan oleh 2 pengawal di pintu masuk. Tuan-tuan, bolehkah saya tahu tujuan Anda datang ke sini? Salah satu pengawal melangkah maju, dan menanyakan identitas kelompok itu. Pengawal ini, mengikuti Raja Perang Skylar Celestino ke kota Walet. Mereka adalah murid-muridnya, dan masing-masing dari mereka sangat kompeten, dan memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat. Kami tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu dapat menyingkir, dan membiarkan kami masuk, atau menyerahkan 3 dari mereka kepada kami. Seorang wanita mengenakan topeng, seorang pria dan wanita cantik lainnya. Pria itu bernama Jack dan si cantik wanita itu bernama Selena. Raja Perang, Hunter Moore, mengangkat kepalanya sedikit, saat dia memerintahkan dengan suara dingin dan meremehkan. Menyerahkan mereka. Beberapa garis vertikal terbentuk di antara alis pengawal itu. Jelas, kelompok 6 orang ini tidak ada di sini, untuk masalah persahabatan. Bolehkah saya tahu, apa tujuan kalian bertemu dengan tuan kami? Salah satu pengawal bertanya. Apa tujuan kita? Tentu saja, untuk mengabulkan permintaan kematian mereka. Hunter, mendengus dingin dan meludahkan pikirannya. Serahkan mereka kepada kami sekarang. Kami semua di sini adalah Raja Perang, kalian berdua jelas bukan lawan kami, dan kami tidak ingin membunuh orang lemah. Hidup mereka adalah tujuan kami datang ke sini. Pengawal itu, yang menghalangi jalan mereka, untuk bisa masuk ke kediaman Jack, memiliki pandangan bingung di wajahnya. Tuan, jika Anda ingin membunuh mereka bertiga, saya khawatir itu adalah tugas yang mustahil. Atau setidaknya, Anda harus mengalahkan kapten pengawal kami terlebih dahulu. Kapten pengawal. Bawa dia ke sini kalau begitu. Aku akan melihat, apakah dia bisa mengalahkan kita semua. Hunter menjawab dengan dingin. Baiklah, aku akan memanggilnya. Salah satu dari pengawal, dengan cepat berlari masuk ke dalam komplek villa. Pada saat ini, Skylar sedang menikmati tehnya dengan santai di halaman villa pribadinya. Namun, dia tidak terbiasa bersantai, dia merasa aneh, karena memiliki begitu banyak waktu luang baru-baru ini, dan dia merasa sangat bosan. Pada saat itu juga, salah satu murid berlari ke arahnya, berbicara dengan terengah-engah. Tuan, ada beberapa orang yang menyebut diri mereka Raja Perang, berteriak untuk membunuh Tuan dan Nyonya White serta Dewi Perang. Lelucon apa itu? Skylar berteriak, lalu dia berdiri dari kursinya. Ayo kita pergi, dan beri mereka sedikit pelajaran.
Bab 954. Tuan, ada 6 dari mereka dan aku mengenali salah satunya, tetapi 5 lainnya, aku tidak tahu siapa mereka. Jika kamu keluar dan melawan mereka, bukankah ini ide yang buruk? Pengawal itu tersenyum tipis, dan meragukan keputusan Skyler. Kamu mengenal salah satunya. Lalu, apakah aku mengenal mereka? Skyler mendengarkan muridnya dengan penuh perhatian, dan bertanya dengan cemberut. Oh, kamu pasti mengenal orang itu. Dia dulu bawahanmu, tetapi dia pasti tidak mengenalku. Pengawal itu kemudian melanjutkan dengan perasaan campur aduk. Itu adalah Tuan Milestone, kamu ingat, bukan? Dia bukan hanya sekedar bawahanmu, kamu bahkan pernah menyelamatkan hidupnya. Itu dia. Begitu Skyler mendengar nama itu, dia langsung bersemangat, dan tidak sabar untuk bertemu dengan teman lama yang baik ini. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, dia berhenti. Dia tiba-tiba teringat, pihak lain di sini bukan untuk ngopi bareng, tetapi untuk mencari masalah. Jika dia keluar seperti ini, pihak lain akan malu di depan raja perang lainnya. Setelah memikirkan masalah ini, dia bertanya lagi kepada muridnya. Yang meneriaki Jack bukan dia, kan? Miles adalah pria yang baik hati, dia tidak pernah menyinggung Jack, Selena, dan Lana. Menurutku, itu sangat konyol. Yang berteriak bukan dia, Master. Itu seorang pria, dengan jari yang hilang. Mungkin, orang ini pernah dipukuli oleh Dewi Perang sebelumnya, dan karena itulah, dia pergi ke Tuan Stone, untuk meminta bantuan. Pengawal itu mengeluarkan senyum tipis. Dia masih bingung dengan seluruh situasinya, lagi pula, dia dan murid-murid lainnya, hanya di sini sebagai pengawal, karena mereka mengikuti Master Skyler. Skyler adalah seorang pria yang bermartabat dan terhormat, dengan posisi sosial yang cukup tinggi. Dia adalah Raja Perang Bintang 8 yang nyata, dan kecakapan tempurnya dikatakan setara dengan beberapa Raja Perang Bintang 9. Tidak ada yang akan percaya, orang kuat seperti itu, akan bersedia untuk mengikuti Jack, dan menjadi pengawalnya. Para murid sudah mengetahui, Jack adalah dokter pribadi dari 9 Dewa Perang Besar. Namun, karena Jack hanyalah seorang dokter, pengawal itu tidak berpikir, Master Skyler harus bersikap patuh terhadap Jack. Hanya ketika mereka tiba dan menetap di kota Walet, Master Skyler mengungkapkan berita mengejutkan kepada mereka, Jack sama sekali bukan dokter pribadi dari 9 Dewa Perang Besar, tetapi, dia adalah prajurit tertinggi, yang juga merupakan penguasa 9 Dewa Perang Besar. Selain itu, pencapaian Jack dalam keterampilan dan pengetahuan medis, jauh melampaui pencapaian Ethan Hayes. Bahkan, Ethan tidak akan pernah setara dengan Jack, di bidang medisnya. Namun demikian, Master Skyler sudah meminta mereka untuk merahasiakan hal ini. Kecuali, jika prajurit tertinggi mengungkapkan identitasnya sendiri, jika tidak, tidak boleh ada dari mereka, yang mengatakan apapun tentang identitasnya. Oleh karena itu, ketika pengawal menyaksikan Raja Perang berteriak untuk membunuh Jack, dia merasa lucu dan pada saat yang sama, menyedihkan bagi pihak lain. Untuk mencari masalah dengan Jack, bukankah ini menggali kuburan untuk mereka sendiri? Jika mereka membuat marah prajurit tertinggi, dengan satu ayunan lengan Jack, mereka semua akan tergeletak di tanah, tak bernyawa. Jika aku pergi keluar dan memberi mereka pelajaran, Miles akan kehilangan citra dan reputasinya. Dia akan sangat malu, di hadapan teman-temannya. Bagaimana dengan ini, kamu bawa dia masuk dan temui aku. Skyler, dengan santai menjatuhkan pantatnya ke kursi lagi, setelah dia menganalisis situasi secara menyeluruh, dan menunggu dengan santai di halaman, menikmati teh yang enak. Di mana yang disebut kapten pengawalmu? Di mana dia? Hunter mengutuk keras setelah melihat pengawal itu keluar sendirian, tanpa ada orang di sebelahnya. Hunter merasakan kemarahan di dalam hatinya. Pengawal itu tersenyum, kemudian membungkuk di depan keenam Raja Perang tersebut. Kapten kita berkata, dia ingin bertemu dengan Tuan Stone secara pribadi. Dia percaya bahwa, setelah Tuan Stone bertemu dengannya, Tuan Stone akan berubah pikiran. Dia hanya seorang kapten pengawal, mengapa Tuan Stone berubah pikiran karena dia? Sungguh lelucon. Seorang Raja Perang Bintang 1, yang dekat dengan Hunter, menggenggam tangan di depan dadanya, dan mencibir dengan sinis. Itu benar, dia pikir dia siapa? Suruh dia keluar sekarang juga, jangan bilang dia seorang pengecut dan takut kepada kita. Itulah sebabnya, dia bersembunyi di dalam, seperti kucing penakut. Raja Perang Bintang 4 lainnya, bergema dan tertawa. Itu terasa sangat konyol, pada saat yang sama, sangat lucu dalam sudut pandangnya. Bab 955. Bagi siapapun, yang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Perang, tentu tidak akan secara sukarela menjadi pengawal.
Jadi, pihak lain jelas berpura-pura menjadi raja perang, tetapi pada kenyataannya, dia mungkin ketakutan. Akan tetapi, pada saat yang sama, dia tidak mau mengakui kelemahannya karena ingin mempertahankan citranya. Oleh karena itu, dia meminta Miles Stone untuk masuk, sehingga dia bisa membayar Miles dengan sejumlah uang, dan Miles akan melepaskannya. Aku seorang raja perang bintang 5, dan kamu memaksaku masuk untuk menemuinya. Apakah kamu yakin dengan itu? Miles mendengus dingin, wajahnya memancarkan aura kebencian. Cepat dan minta kaptenmu keluar, atau aku akan mengakhiri hidupmu di sini. Hunter menjadi sedikit tidak sabar. Dia melangkah maju, mencekik pengawal itu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Hunter mengira pengawal itu akan membasahi celananya karena ketakutan. Meskipun demikian, pengawal itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, melainkan dia menatap Hunter dengan tatapan mematikan. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuh saja. Apakah kamu pikir aku takut mati? Tapi, aku perlu memberitahumu, jika kamu membunuhku di sini, kalian semua akan menyesalinya nanti. Dan, kalian semua harus mengganti nyawaku, dengan nyawa kalian semua. Hunter, jangan bunuh dia. Keberanian pengawal itu, tiba-tiba membangunkan Miles, mungkin memang tidak sesederhana itu. Setelah memerintahkan Hunter untuk tidak membunuh pengawal, Miles berkata kepada pengawal itu, bawa aku ke kaptenmu. Jika dia hanya udang yang tidak berguna, aku akan membunuhnya di tempat. Aku sangat benci, ketika seseorang berbohong kepadaku. Baru pada saat itulah, Hunter menurunkan pengawal itu. Ayo kita masuk. Pengawal itu melemparkan tatapan tajam lagi ke arah Hunter, lalu dia membawa Miles ke dalam area komplek villa. Setelah beberapa menit, Miles dan pengawal itu tiba di halaman sebuah villa, di bawah pohon besar. Mereka bertemu dengan seorang pria parubaya, yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi, sambil menikmati teh di sana. Pria itu berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Ketika Hunter bisa melihat pihak lain dengan jelas, dia langsung mengenalinya. Miles tersentak kaget, dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Dia menggosok matanya berulang kali, untuk menjernihkan penglihatannya, seolah-olah pemandangan di depannya kabur. Ya Tuhan, Master Celestino, apakah itu Anda? Ini Anda, kan? Mengapa Anda ada di sini? Skyler memandang pihak lain, dan memerintahkan dengan aura yang kuat, ayo, duduk dan bicara. Katakan padaku, apa yang membawamu ke sini? Dan mengapa kamu ingin mencari masalah dengan tuan kita? Tidak mungkin. Master Celestino, Anda adalah Raja Perang Bintang 8. Mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda menjadi kapten pengawal? Apakah saya tidak sedang bermimpi? Bukankah Anda seharusnya berada di Eastfield? Miles, duduk di samping Skyler, syok dan kebingungan tertulis jelas di seluruh wajahnya. Skyler, tidak hanya menjadi pengawal, tetapi dia memanggil orang yang menjadi targetnya, sebagai tuannya. Apakah itu berarti, orang yang ingin dia bunuh, lebih kuat dari Skyler? Atau, apakah dia semacam orang yang berstatus tinggi? Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Perang Bintang 8, seperti Skyler, memanggil orang ini dengan sebutan Tuan? Kamu, tidak perlu memeras otakmu, memikirkan hal-hal semacam ini. Kami tiba beberapa hari yang lalu, dan kami berencana untuk berkeliling kota, untuk berjalan-jalan dan bersenang-senang. Apakah aku sudah menjelaskan dengan jelas? Skyler tertawa terbahak-bahak, dan kemudian menambahkan, jadi, bagaimana sekarang? Apakah kamu masih ingin melanjutkan rencanamu, untuk membunuh tuanku? Posisi dan identitas tuan kita, bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan, atau tidak dapat kamu singgung. Jika kamu ingin tetap mengambil nyawanya, pertama-tama, kamu harus memiliki kemampuan untuk membunuhku terlebih dahulu.